Pak Misbahul. Tunggu dulu Pak, iya Pak. Ya Pak. Oke, Pak Misbahul boleh menampakkan diri. Masih seragamnya kan harus hitam ini Pak. Oh, Harus putih. Masih. ganti kostum dulu, ayah. Kalau gitu, sebentar saya mau ke belakang dulu sedikit ya. Sudah selesai Pak. Sebentar saya yang sudah ini, saya yang sudah saya sebentar saya. Iya, tidak masalah Pak. Makasih Pak. Siap Pak Misbahul. Siap-siap, tidak siap ini Bu. Takut saya. Ini tidak usah direkod nih Bu. Sudah Pak, bisa langsung direkod Pak, atau ini Nanti yang nampilkan RPP saya ini Pak dosen Bu. Iya Pak, Saya tinggal nyiapkan apa ini? tinggal menjawab pertanyaan. Begitu ya. Yes. Ya, kita lanjutkan Pak Misbahul. Siap Bapak. Ya, oke. Pak Misbahul di mana ini aslinya? Saya dari Bondowoso Pak, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur juga ya. Paling pelosok kayaknya. Wah, sama kita. Saya juga pelosok nih Pak. Saya juga bukan asli Bukit Tinggi saya. Oh iya Pak. Pelosok juga saya. Sudah Pak Misbahul rekam ini? Belum Pak. Oh, oke. Bu Fatma dijadikan lagi Pak Misbahul sebagai co-host. Karena nanti kan Pak Misbahul harus mengupload juga ya. Mengupload ya, rekaman ini diupload ke LMS, ke YouTube juga ya? Enggak. Iya Pak. Disuruh juga ke YouTube. Iya kayaknya ke YouTube dulu kayaknya Pak. Oh, ke YouTube dulu. Iya. Pak, gimana nanti kalau tidak bisa jawab saya Pak? Oh ya, enggak bisa jawab ya enggak usah. Gimana caranya kalau enggak bisa jawab ya enggak usah gitu. Yang dijawab yang bisa aja gitu. Iya, makasih Pak. Oke, yang dijawab yang bisa. Oh, Pak Bu Fatma kayaknya sudah ini. Bu Fatma sudah bisa di ini. Kita memberatkan Bu Fatma ini kayaknya seharian ini piket ya. Nggak ada yang gantikan. Dari awal memang Bu Fatma, Pak. Iya, kasihan juga saya juga nggak enak saya dia terus. Sudah bisa Pak merekam belum? Kayaknya memang sudah terekam Bapak ini. Tapi bukan saya. Bu Fatma mungkin yang merekam, Pak. Tadi dua-duanya merekam supaya aman gitu. Oh, saya munculnya cuman recording sedang merekam begini, Pak. Sudah berarti ya. Berarti Bapak nanti minta ke Bu Fatma ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang kita masuk ke baca Al-Quran Pak ini ayat 100 Al-Baqarah ayat 100. Al-Baqarah ayat, boleh ambil Al-Quran dulu saya Pak? Iya boleh. Sebenarnya kan di kelompok 2 Pak saya Pak. Ya. Tapi tadi saya supaya besok jangan terlalu banyak gitu, saya minta ini. Bukan tidak mempersiapkan ini Pak, mohon maaf. Iya, boleh. Al-Baqarah ayat 100 ya Pak? Ayat 100.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Oke kayaknya Pak. Oke Pak. Cukup. Oke, kita pergi ke RPP-nya Pak Misbah. Iya, Pak. Oke, nomor 3 ya. Misbah berhias diri dengan akhlak terpuji. Oke. KI kompetensi inti disingkat dengan KI. Kompetensi dasar disingkat dengan KD. Ya. Nah, oke. KI 1 itu kompetensi inti ada 1, 2, 3, dan Iya. 4. KI 1 itu berkaitan dengan apa Pak Misbah? Berkaitan dengan agama kayaknya, Pak. Agama Jadi itu bahasa kurikulum 13-nya apa? spiritual. Oke. Sikap spiritual. Sikap spiritual. Oke, sikap spiritual. Kalau yang 2 gimana? Apa? Kalau kedua sikap sosial. Sikap sosial. Oke. Yang ketiga? Sikap kognitif. Keterampilan kognitif ya, Pak. Ya, bukan keterampilan, ya, aspek kognitif. Aspek kognitif. Kalau yang keempat? Keempat, keterampilan afektif psikomotor kayaknya, Pak. Ya, keterampilan, Iya. Keterampilan atau prakteknya ya, Pak. Ya, aspek psikomotorik atau keterampilan gitu ya. Iya, Pak. Jadi kompetensi inti atau KI itu ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Nah, jadi kode untuk KI itu di 1 gitu ya. Kode awal gitu ya, digit pertama gitu. Lalu kita ke ini. Kalau kata kerja operasional dari KI 3 apa? Pak Misbah. Memahami. Oke. Memahami. Cukup itu memahami saja. Iya, kata Pak. Kerjanya memahami. KI 3, jabarannya KI 3 ini di KD yang mana, Pak? KD 3.5 ini, Pak. Oke, 3.5. Kata kerjanya persis sama ya. Iya, Pak. Paling enggak ngambil rata kayaknya saya, Pak. Ya, rata itu maksudnya sama gitu ya. Iya, sama, Pak. Sama. Jadi 3.5, 3 itu lambang untuk KI. KI aspek 3 atau KI 3. Lalu 5-nya lambang untuk simbol untuk kompetensi apanya itu? Kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar atau KD aspek ketiga, kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Lalu kita ke indikator. Jadi tadi KD-nya 3.5, indikatornya yang mana, Pak? 3.5 juga, Pak. Terus? 3.5.1. Terus? Tentukan sikap ini. 3.5.2 ini, Pak. 3.5.3. Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau begitu 1 KD dijabarkan menjadi berapa indikator? 3 indikator, Pak. Oke, begitu ya. 1 KD bisa 1, 2 bahkan lebih Iya, dari 3 KD gitu ya. Kebetulan ini
indikatornya 3, lebih dari 3, lebih dari 2 indikator gitu ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat kata kerja operasionalnya. Kalau mana ya? 3.5 ini apa, Bu? Menentukan sikap itu, Pak. Menentukan. Menentukan apa? Menentukan sikap teguh pendirian. Itu KI apa, C berapa itu? C C3, Pak. C3. Kalau mengkomunikasikan, Sama kayaknya, Pak. Bapak ambil dari situ itu. Oh, ini karena ya, Di tabelan, Pak. KKO ya, itu, Pak. Bapak ambil dari tabel KKO ya. Iya, Pak. Di poin 3 juga atau C3 juga? Iya, Pak, di C3, Pak. Menentukan atau Kalau mengkomunikasikan. kalau memahami berapa tadi? C berapa? Memahami kayaknya memahami C2, Pak. Memahami C2 ya. Oke. Belum hafal, Pak. Baru kali ini ketemu KKU, Pak. Iya, boleh. Jadi minimal sama, Pak ya. Iya, Pak. Atau menentukan, mengkomunikasikan, mengkombinasikan. Kalau bisa lebih dari sama, minimal sama. Sama Kalau dengan lebih KD. tidak ada masalah. Kalau lebih tidak ada masalah. Oke. Sekarang kita setelah indikator kita ke tujuan. 3.5.1 mana tujuannya, Pak? 3.5.1 ini, Pak, yang ini 3.5.1.1 ini. Oke. 3.5.1.1. Oke. Kalau yang 3.5.2? Sama kayaknya, Pak, cuman indikatornya 2 gitu. Iya, maksudnya indikator 3.5.2 itu mana tujuannya? 3.5.2. Kok satu lagi nih ya, Pak? Salah, Pak. Memang satu itu, Pak. Memang satu itu. Oh iya. 3.5.1.2.1. Iya. Jadi maksudnya satu indikator, satu tujuan. Itu maksudnya itu. Oh iya, Pak. Kalau yang tadi kan 1 KD, 3 indikator. 3 indikator. Makanya ini karena ini KD-nya masih kodenya masih tetap 5. Iya, Pak. Ya. Jadi 51, 52, 53. Jadi 5 yang pertama, 5 yang kedua, 5 yang ketiga itu maksudnya ya. Kalau ini karena 3.5.2 ya indikator tujuannya juga harus 1. Kalau 1 kodenya ya 1 gitu. Iya, Pak. 1 dari mana? 1 dari yang 2 ini gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau ini 1 dari mana? 1 dari yang 1 ini gitu. Iya, Pak. Gitu. Jadi tapi salah kayaknya, Pak, ini nih. Ini yang 3 sampai di sini salah, Pak, ini. Iya, Pak. 3.5 titik berapa harusnya? 3.1. Begitu. Harusnya 3, ini 2 ya. Iya, Pak. Kalau 2 ini asumsinya Bapak yang 3.5.2 ini 2 tujuannya, kira-kira begitu. Iya. Karena kodenya cuma 3 bisa jadi ini 1 di belakangnya. Kan harusnya kan ini 4 kan? Iya, Pak. Harusnya yang ini 4 kodenya, 4 digit maksudnya, bukan 4 kodenya. Iya, kurang ya, Pak. Salah. Kurang. Jadi kok kemana larinya ini? Teragak klik oleh saya. Jadi itu karena menunjukkan satu tujuan, satu indikator
satu Satu tujuan. tujuan. Nah, gitu. Logikanya memang harus begitu. Mungkin bisa dikatakan tidak boleh. Kok indikatornya 2, tujuannya 1, atau sebaliknya indikatornya 1, tujuannya kok 2, ya kayak begitu. Oh iya Pak. Nah, jadi dia memang mengajarkan satu indikator, satu Tujuan. Nah, gitu. Supaya ini beda dengan ketika KD. Iya Pak. Oke, di tujuan itu katanya harus dirumuskan dengan memasukkan unsur-unsur Unsur ABCD. ABCD. Nah, apa Audien, maksudnya kira Pak Misbah? Audien, audien, behavior, behavior, terus audien, behavior, nah, ABC, condition, condition, I-nya degree Pak. degree. Baru Nah, belajar sekarang Pak, mohon maaf. oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang di PPG ini kan di ini, oke. Iya Pak. Jadi ya Bapak memang sedang diinstal ulang kayaknya oleh Kemenak. Betul Pak, tidak pernah buat perangkat Pak di sekolah. Oh, iya, iya, iya. Makanya disuruh diinstal oleh Kemenak kembali. Oke. Coba Bapak tunjukkan unsur ABCD itu di tujuan Bapak 3.5.2.1 ini. Audiennya itu peserta didik Pak. Ya, oke. Behaviornya itu apa behavior? Sikap teguh pendiriannya itu Pak. Nah, oke. Terus conditionnya itu melalui kegiatan presentasi. Nah, Terus dengan benar itu degree-nya. oke, degree. Kayaknya begitu Pak. Ya, begitu memang begitu. Degree itu bahasa kitanya apa? Hasil apa tujuan? Ya, hasil maksudnya itu apa? Degree bahasa kitanya. Degree. Apa ya Pak? Degree itu level tingkatan level gitu kira-kira. Oh iya. Tingkatan capaian level capaian. Oh ini ada yang masuk lagi kayaknya sudah kayaknya 2 siapa yang masuk ini lagi ini ada yang mau masuk ini. Admin nggak usah Iya Pak, dimasukin. ini Pak Abdul Aris ini setelah Pak Misbahul Munir, kemudian satu lagi Bu Musliha, kemudian sudah selesai. Oh tambah 3 berarti Bu? Enggak Pak Abdul Aris kan seharusnya tadi sebelum Pak Misbahul Munir. Oh begitu, oh banyak jadinya. Oh saya kira tadi 2 ya. Okay. Boleh. Ya, tadi kan sampai Pak Aris itu kan berarti 10 orang. Kemudian kata Bapak kan tambah 2 gitu. Oh, yang tadi tetap dimasukkan gitu ya. Oh, oke kalau begitu. Oh, saya bilang tadi kalau Pak Arisnya sudah dimasukkan minggu besok boleh kalau begitu. Tapi kalau begitu saya harus sholat dulu setelah Pak Munir kayaknya kalau begitu. Kalau 2 kan terlalu telat saya sholatnya. Iya Pak. Jadi kalau 2 terlalu telat saya. Kalau sejam setengah jam kan 1 jam dia nanti jam 5 tadi ya marah juga Tuhan saya duit aja yang saya cari gitu ya. Nah, oke. Lanjut ya, Pak Aris, apalagi Pak Aris? Oke, itu sudah benar ya tadi ya. Iya Pak. Ke Pak Haris, ke Pak Misbah atau Pak Munir. Iya Pak. Materi pembelajaran itu bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok materi. Kalau di sini ada materi yang dimasukkan ke dalam kelompok faktual. Ada materi pembelajaran yang dimasukkan ke dalam kelompok konseptual. Ada prosedural, ada metakognitif. Bisa Pak ini jelaskan ketiga kelompok materi itu. Kalau faktual yang bersifat nyata Pak, fakta. Atau saya naruh dalil di situ Pak.
Ah, 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 ah. Kemudian untuk prosedural, Ya boleh, boleh, boleh. Tidak berurutan, tidak ada masalah prosedur. prosedural ya yaitu yang berdasarkan urutan, Pak, susunan, langkah-langkah. Langkah-langkah, oke, oke. Ya, konseptual yang merupakan konsep atau apa pemikiran mungkin, Pak. Pengertian-pengertian ya. Pengertian-pengertian. Pengertian-pengertian, konseptual, definisi-definisi. Iya, Pak. Ah, Kemudian yang terakhir metakognitif. Metakognitif kalau menurut saya sama guru dosen membimbing kemarin hikmah-hikmah itu, Pak. ya Isi. boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini metakognisi ini agak berbagai macam penafsiran, maka saya tidak ada usah terlalu banyak saya ini penjelasan nanti atau membantah atau gimana nanti Iya, Pak. ragu Pak ini ya. Oke, tetap saja di situ. Oke. Iya, Pak. Sekarang saya mau menanyakan jika dilihat dari aspek atau aspek-aspek materi, faktual, lalu prosedural, konseptual, metakognisi dikaitkan dengan metode mengajarkannya, kira-kira seperti apa metodenya Pak masing-masing itu? Kalau fakta misalnya cocoknya materinya apa metodenya seperti ini atau ini. Kalau konsep ini bisa Pak jelaskan. Insya Allah, Pak. Nah, coba. Kalau apa itu ya, Pak? Yang pertama baru yang faktual, saya metodenya memakai metode TIPEC itu, Pak. Kan memang kemarin disarankan untuk media, memakai media seperti video gitu, Pak. Saya tidak usah mengaitkannya dengan yang sudah Bapak tulis dulu. Saya yang pengetahuan umum saja. Oh gitu ya, Pak. Kalau materinya fakta nanti bukan hanya yang di sini ya, atau yang di, iya, Pak. Iya, yang di RPP Bapak ini, di tempat lain juga nanti kalau materinya ini fakta ini, cocoknya apa, bagusnya apa metodenya, metode mengajarkannya, gitu. Itu maksudnya. Metode mengajarnya, maksudnya gimana ya, Pak? Ya kan metode paham. itu kalau metode mengajar ada ceramah, ada diskusi, ada itu, yang lain-lain gitu. Itu kan metode itu. Kalau fakta kayaknya enakan ceramah, Pak. Jadi disampaikan begitu. Nah, terus kalau jangan enakan Pak, ini idealnya bagusnya ini. Mohon maaf. Ya enggak Iya, apa-apa, Pak. Ini guyon tapi bagusnya jangan ini, jangan enakan gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kalau faktual memang enakan pakai lebih baik pakai ceramah karena kita menyampaikan dalil-dalil dan materi-materi lebih mengena kepada siswa. Kalau konseptual lebih baik ditunjukkan dengan berupa itu, Pak, berupa peta konsep. Kalau prosedural kayaknya kemarin tidak ada proseduralnya ini, Pak. Iya makanya saya tidak makanya saya tidak menanyakan semuanya ini, tidak menanyakan yang Bapak tulis begini, saya membawanya keluar gitu, keluar dari RPP Bapak, supaya Bapak jangan terkungkung dengan yang Bapak tulis di sini atau untuk ujian ini. Jadi maksudnya materi PAI itu kan bisa berupa konseptual, bisa prosedural. Kalau yang prosedural apa menurut Bapak? Prosedural itu misalkan berbentuk langkah-langkah. Mana materi kita ya? Seperti tata cara melaksanakan sholat. Oke, itu langkah-langkah. Tidak boleh salam dulu baru takbir gitu ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Materi-materi yang model begitu bagusnya apa metode mengajarnya? Itu maksudnya. Jadi tidak mesti yang di RPP ini hanya sebagai pemantik saja. Itu ya, Pak. Kemarin saya, tapi yang paham saya itu, Pak, untuk metodenya ya untuk apa? Untuk siswa kemarin pakai problem basic learning, Pak. Itu yang disarankan oleh PPG ini. Iya, makanya saya tadi saya tidak terikat dengan yang di PPG ini, tapi memang harus fokusnya ke situ ya, gitu.
Ini Iya. karena tadi ada prosedur atau apa, ada yang tidak ada di materi Bapak akidah akhlak gitu. Nah, makanya Iya. saya adakan gitu. Mungkin di antara teman-teman punya saya cuman yang ada proseduralnya. Oh, ada punya Bapak proseduralnya? Iya, punya saya dikasih prosedural, tapi kemarin kan oleh dosen pembimbing kan tidak di Pak. Tidak di cross check satu-satu, jadi saya belum itu termasuk prosedural apa enggak. Ya, pokoknya kalau ada 1, 2, 3 dari ciri fisiknya itu prosedural Iya, atau Pak. Jadi pakai langkah-langkah. sikap teguh pendirian itu menurut saya bisa dilakukan dengan tata cara berikut. Jadi saya masukkan ke prosedural. Itu sudah prosedural itu ya sudah. Iya, kemarin karena saya kurang yakin karena belum mengkonsultasikan itu, Pak, dengan Iya, jadi maksudnya memang ada materi itu yang sepertinya tidak fix, tidak terlalu kuat proseduralnya, kira-kira masih diperdebatkan gitu. Iya. Tapi kan ada yang tidak diperdebatkan, seperti sholat tadi berwuduk. Iya, Pak. Iya. Itu kan tidak bisa diperdebatkan. Oh, harus kaki dulu, setelah itu muka, kira-kira begitu, tidak bisa. Gitu. Yang perlu diperdebatkan itu muka itu sampainya di batasnya di mana, itu baru diperdebatkan. Iya, Pak. Tapi persoalan prosedurnya ya memang harus muka dulu, setelah itu tangan gitu. Iya. Itu prosedur. Yang begitu tuh metode mengajarnya bagusnya apa? Itu yang sebenarnya mau saya tanya tadi. Oh begitu ya, Pak. Untuk kalau konseptual apa gitu. Kalau konseptual di sini yang saya konseptual itu harusnya yang ceramah itu. Iya, Pak, konseptual ya, Pak. Konseptual kalau pengertian itu, definisi-definisi itu jelaskan saja. Jelaskan ke murid. Ya maksudnya tidak mesti yang di sini ya, yang di RPP Bapak yang ini ya untuk Bapak. Kalau yang berupa fakta atau yang bisa diobservasi, dilihat, bagusnya jangan diceramahkan melulu gitu. Iya, Pak. Kalau diobservasi ya silakan aja suruh observasi metodenya. Iya, langsung praktek ya, Pak. Bukan praktek. Discovery learning. Discovery learning ya. Kalau praktek itu apa tuh Pak, demonstrasi itu? Demonstrasi. Prosedur tadi yang justrunya demonstrasi gitu. Oh iya, Pak. Jadi materi-materi yang bersifat prosedural itu sebaiknya jangan ceramah, jangan diceramahkan sholat itu bagusnya. Iya, kecuali Pak. Kalau hikmah mungkin tidak ada masalah gitu. Iya. Tapi kalau prosedural langkah-langkahnya bagusan dia demonstrasi itu. Langsung dipraktekkan langsung. Langsung dipraktekkan gitu. Itu maksudnya. Kaitannya dengan apa? Metakognisi ya terserah. Ya bisa ceramah, bisa juga dibaca lalu apa kesimpulan Anda kira-kira begitu. Iya. Kan bisa apa langkah-langkah yang lain. Pokoknya intinya begitu. Iya, Pak. Oke, Pak Ali, Pak Misbah. Iya, Pak. Mungkin sudah oke Pak Misbah itu sudah bagus, itu sudah cukup bagus. Terima kasih Pak bimbingannya. Oke, selamat Pak Misbah. Oke, sukses. Amin, Pak, amin. Di mana tadi? Bojonegoro ya? Bondowoso, Pak. Bondowoso ya. Iya. Oh. Paling timur, Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak bimbingannya, Pak. Oke Pak Misbah. Ini Pak Abdul Aris, ini Pak Aris karena 2 tambahannya mungkin harus sholat dulu saya kayaknya. Atau juga siapa tadi? Ya Pak, nggak apa-apa Pak, sama-sama kita Pak. Iya sholat dulu karena terlalu lambat saya ini di sini sudah sholat ini. Iya Pak. Oke Pak Aris, Pak Misbah ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, berapa kita nggak usah matikan ini dulu. Pak Misbah ya? Boleh keluar. Pak Aris, ya, terima kasih Pak. Dimatikan. Ya, tidak saya matikan Pak. Bagaimana pandangan pemahaman jadi menurut itu Allah kan orang Islam, jadi Allah harus jalan Al-Quran dan Sunnah. Coba dulu Hendri Rohmah Nahdiro keluar dulu.
Bagaimana pandangan pemakaman? Apakah Jadi materinya apa? Materinya Misbah. Iya Bapak, tentang bersikap tawakal, mencontoh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak. Coba lihat ke bawah, mana materinya ini. Nah ini coba, ini faktualnya. Iya Bapak. Coba dibacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan materi itu apa saja. Di sini saya masukkan surat As-Saffat 97 dan 98 ini Pak. Qalu bnu lahu bunyanahum wa alquhu fi jahim. Apa ini? Surat As-Saffat Bapak. Qalu bnu lahu bunyanahum wa alquhu fi jahim. Jadikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Jadi pertama saya karena ini sikap ketawakal ini diambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Jadi saya masukkan ayat ini Bapak. Jadi ketika Namrud memerintahkan anak buahnya untuk membuat sebuah bahan bangunan untuk membakar Nabiullah Ibrahim Bapak. Ya di situ ada tulis ayat As-Saffat 97 98. Oke, Tapi tidak sampai satu ayat itu yang Anda tulis itu. Ya. Iya Bapak. Saudara yang kedua itu Fabima rahmatin minallah. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dan dapat di dalam diri kamu Muhammad dapat Ya Muhammad tadi ya, tapi tadi berbicara Ibrahim. ya Bapak, yang ini untuk dalil tawakalnya. Soalnya Jadi iya Bapak. tawakalnya dari diri siapa yang dicontoh itu? Kalau ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahum azam fatakul Innallahi tawakkilin ini. Mohon bimbingan. Coba baca ayatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Jadi kutipan ini yang dijadikan dalil Bapak. Inna Allah yuhibbut tawakkilin. Yang dermawannya yang mana? Ini sub bagian 3 Bapak. Untuk dermawannya ada di RPP 1-nya Bapak. Tapi kayaknya saya mau ngambilnya sama ayatnya tentang ini, Bapak. Abdurrahman tolong keluar dulu. Dari 3 penanya. Di dalam Al-Quran surat Saffat 97 bahwa Nabi Ibrahim memiliki keteladanan yang sangat luar biasa. Ya, Bapak. Apa ketika keteladanan luar biasa itu apa maksudnya? Jadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api itu, beliau tidak merasakan rasa takut gitu. Jadi pasrah tawakal kepada Allah. Sepertinya seperti itu, Bapak. Jadi untuk penafsiran rincinya karena khawatir salah saya, Bapak. Khawatir salah gimana maksudnya? Untuk penafsiran detailnya mengenai ayat ini, soalnya kemarin buat RPP-nya langsung saya ambil ayatnya di buku paket yang dari Kemenag itu. Untuk penafsirannya belum saya baca gitu, Bapak. Jadi saya cuma ambil tafsir terjemahnya ini, Bapak. Tentu gurunya harus paham dulu kan. Siap Bapak. Keteladanan yang luar biasa pada dalam Al-Quran As-Saffat, keteladanan Nabi Ibrahim,
Keteladanan itu hanya Anda berbicara tentang dia tidak terbakar oleh api. Ada keteladanan yang lain enggak yang dimiliki oleh Ibrahim? Apa? Termasuk di RPP pertama itu Bapak untuk sikap teguh pendiriannya ketika dia merasa kebenaran tentang Tuhan itu hanya Allah. Jadi Nabi Ibrahim meskipun dimanapun tetap teguh terhadap kependiriannya itu, Bapak. Ya, tapi di judul Anda tadi itu kedermawanan gitu. Iya, Pak. Tawakal gitu. Yang mana yang mau dibahas? Di KD itu, Pak. Jadi di KD saya itu mengambil contoh sikap keteladanan Nabi Ibrahim, memiliki sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal, Bapak. Jadi di 3 RPP itu saya jadikan 3. Jadi sub pokoknya itu dari dermawan, tawakal itu jadikan satu-satu, Bapak. Ada ayat tentang kedermawanan Ibrahim itu ada enggak? Kalau di RPP saya tidak ada, Bapak. Ya, tapi dermawannya ada, tapi dalilnya tidak ada. Gimana caranya? Bisa itu, bisa dicari itu. Iya, Bapak. Nanti insya Allah saya sempurnakan, Bapak, untuk dermawannya. Soalnya belum Ini Muslika Bukhari juga masih coba keluar dulu. Coba terus ke bawah, Misbah. Siap, Bapak. Tawakal, kan ini ada pengertian, ada dalil, ada hikmah. Ini hikmahkah. Oh iya, Bapak, salah ketik. Apa pengertian tawakal itu apa? Tawakal menyerahkan diri dan tidak ketergantungan kepada selain Allah, Bapak. Menyerahkan diri segala sesuatu kepada Allah dan tidak ketergantungan kepada selain Allah. Apa maksudnya itu? Coba jelaskan sama saya. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, jadi kita dalam hati kita tidak terbesit kita membutuhkan selainnya, ya gitu, Bapak. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa maksudnya? Idza azamta, dan apabila engkau membulatkan tekad ini, jadi ketika wa idza azamta, membulatkan tekad. Ya, apa maknanya itu? Jadi ketika hati kita itu apa? Kalau istilahnya orang sini bungkol, Bapak. Kalau Madura, ketika nyambung begitu, Bapak. Jadi hati kita mentok. Ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita sudah sepakat, bulat tekad kita bersama, serahkan kepada Tuhan. Jadi tidak ada lagi keraguan. Iya. Jadi tawakal itu dasarnya adalah ikhtiar. Tidak bisa tawakal aja tidak bisa. Ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu, kemudian kita bersepakat. Maka ujungnya tawakal. Iya, Bapak. Itu tawakal. Tawakal itu setelah kita berbulat tekad, sepakat untuk melakukan sesuatu, maka kita serahkan kepada Tuhan. Harus jalan. Begitu tawakal. Coba lihat lagi. Dalilnya tadi sudah ya, itu data. Bisa dibaca tanpa melihat Al-Qur'an itu.
Fabima rahmatin minallah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Udah hafal saya, Pak. Maksudnya yang hafal ngambil di belakangnya saya. Faida azamta faida Masa azamta ayat-ayat fatawakkal pendek 'ala Allah. itu Iya, Bapak. dan sudah sering kali dibaca, masa guru enggak baca? Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahu wa syawirhum fil am. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha khairu yuhibbul mutawakkilin. Harus Motifnya, hafal itu, masa gurunya nggak hafal itu ayatnya. iya Bapak, siap Bapak. Jadi PR Bapak ini. Bapak. Coba terus kebaca terus ya. Apa lagi yang di belakang ini? Hikmahnya apa hikmahnya? Tawakal itu. Hikmah. Hikmahnya saya taruh di ini Bapak, di Nggak bisa diingat lagi. saya masukkan di sini Bapak, di metakognitif ini Bapak. Orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, maka akan selalu mendapat balasan tidak hanya kebaikan di dunia, melainkan di akhirat. Jadi dapat pahala begitu Bapak. Serta memiliki jauh dari sikap depresi, karena ketika sesuatu yang didapat tidak tercapai, apabila kita bertawakal kepada Allah setelah usaha maksimal, jadi tidak stres begitu Bapak. Misbah sudah terhindar dari ini, dari depresi ini. Kayaknya masih makomnya makom. Kalau tidak lulus umpamanya di PPG ini gimana? Ya gimana Bapak? Jadi sebenarnya yang penting saya sudah sekarang. Ya jangan gimana. Iya Bapak. Jangan gimana. Siap Bapak. Kita harus yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah atas usaha kita. Iya Bapak. Jangan pernah beranggapan Allah itu zolim, itu yang terpenting. Iya Bapak, siap. Kalau kita beranggapan Allah itu zolim, itu nanti akan jauh semua rahmat itu dari kita. Iya Bapak. Jadi saya hanya ingin Misbahul, tolong ini diperkuat ini. Siap Bapak. Dalil-dalil ini diperkuat. Materi-materi itu harus dikembangkan gitu, dikembangkan sesuai dengan literasi, bacaan-bacaan, bukan hanya dari buku-buku panduan itu aja. Tidak akan pernah mengerti kita dengan buku-buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu. Iya Bapak. Entah kapan itu ditulisnya, entah siapa yang menulisnya. Harus kita kembangkan. Ilmu itu harus berkembang. Oke, saya kira begitu. Terima kasih Bapak. Dan sebelum masih berapa orang lagi teman-teman Anda ini? Kayaknya agak banyak Bapak, jadi masih sekitar belasan ini. Masih belasan gimana? Kemarin sudah beberapa orang juga yang saya. Soalnya yang selesai kayaknya 6 apa 7 dengan sekarang. Jadi jumlahnya 20 orang. Sudah lebih. Soalnya belum di list sama teman-teman. Nanti tak bantu nge-list Bapak yang sudah tak kirim. Oh iya, tolong di list ya, pastikan. Iya Bapak. Hari ini terakhir kan? Atau boleh saya sambung besok? Saya sangat sibuk sekali saya. Gimana kata teman? Boleh sambung besok? Mungkin karena besok PPL Bapak. Tapi PPL kan hanya buat video. Mungkin ngikuti dari jenengan Bapak. Coba list dulu berapa orang lagi yang belum ya. Siap coba Bapak. Di list dulu. Siap Bapak. Oke, silakan keluar. Terima kasih ya Bapak atas bimbingannya. Dari pendalaman materinya saya ucapkan banyak terima kasih, dan ilmunya juga saya ucapkan banyak terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, saya belum.